Pada pertemuan keempat, saya akan menjelaskan tentang persepsi dan pengambilan keputusan sesuai dengan Greenberg 2016. Yang pertama ada mengingat. Penjelasan dan dasar elemen persepsi. Persepsi proses di mana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan sensorik untuk memberi makna pada lingkungan mereka. Kemudian yang kedua ada komponen, mengidentifikasi 3 faktor yang mempengaruhi persepsi. The perceiver, orang yang melihat, the target, orang yang dilihat, objek yang dilihat, dan the setting, orang situasi. Contohnya mahasiswa menyebutkan istilah sosial persepsi, yaitu proses memahami orang lain. Terus yang kedua ada memahami, tingkat memahami. Teori atribusinya itu memahami bagaimana kita menentukan apakah perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal sifat atau eksternal situasi. Yang kedua ada prinsip atribut, memahami konsep konsensus, konsistensi, dan distingsi keunikan. Yang contohnya yaitu menjelaskan bahwa jika seseorang karyawan terlambat target dan semua orang juga terlambat, ya hari itu konsensus tinggi, kita cenderung menyalahkan macet, faktor eksternal. Kemudian ada tahap ketiga menerapkan, yaitu penjelasan mengidentifikasi jalan pintas heuristik dalam penilaian. Materinya menerapkan pengetahuan tentang bias persepsi dalam interaksi harian. Contohnya seorang manajer sadar akan adanya halo efek saat wawancara kerja, di mana ia cenderung menilai kandidat sangat baik hanya karena kandidat tersebut lulusan universitas ternama, meskipun keahlian tekniknya belum teruji. Kemudian ada tingkat keempat, yaitu menganalisis, membedah proses pengambilan keputusan. Materinya yaitu menganalisis perbedaan antara rasional, decision making, keputusan logis yang sempurna, dan bounded rationality, keputusan yang diambil berdasarkan informasi terbatas yang cukup baik. Kemudian contohnya itu menganalisis mengapa sebuah tim menjalankan proyek yang gagal karena installation of terus menguncurkan dana hanya karena sudah terlanjur berinvestasi banyak di awal. Kemudian yang kelima yaitu mengevaluasi, menilai kualitas keputusan dan hambatan organisasi, menilai sejauh mana faktor etika dan budaya mempengaruhi keputusan. Contohnya, mengevaluasi apakah keputusan perusahaan untuk melakukan PHK sudah objektif berdasarkan data kinerja atau justru terdistorsi oleh konfirmasi bias manajer yang hanya mencari informasi yang mendukung keinginan awal mereka untuk memecat orang tersebut. Kemudian yang keenam ada mencipta, merancang sistem untuk mengurangi bias, mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas kebutuhan kelompok. Contohnya itu merancang prosedur operasional standar SOP, pengambilan keputusan yang menggunakan metode devil advocate, menunjuk satu orang untuk selalu mengkritik ide guna menghindari groupthink dan bias persepsi kolektif.